Katanya raksasa, kok malah PHK? Ya, kita sedang membahas Pizza Hut, restoran pizza pertama yang membuka bisnis di Indonesia. Awalnya mereka sukses memikat hati masyarakat dan menjadi salah satu dari 10 restoran paling laris di negeri ini. Namun semuanya berubah ketika boikot publik melanda akibat keterlibatan pusat Pizza Hut dalam perang tertentu. Kejadian ini merugikan mereka hingga 713 miliar rupiah dan menyebabkan penutupan puluhan gerai. Tapi apakah hanya itu masalahnya? Mari kita kupas tuntas cerita di balik bisnis Pizza Hut bersama saya Pratiwi, Senior Executive Consultant di Consulting Business Consultant. Siapa yang tidak kenal Pizza Hut? Sebagai salah satu restoran F&B ternama, mereka menciptakan banyak kenangan manis dari acara ulang tahun hingga nobar bola. Bahkan pada masanya, Pizza Hut dianggap sebagai raja pizza. Didirikan pada tahun 1984, mereka menjadi pionir layanan pesan antar di Indonesia yang dimulai dari Kelapa Gading pada tahun 2007. Meski makanan utama orang Indonesia adalah nasi, mereka berhasil membawa pizza ke meja makan masyarakat. Namun, ekspansi besar-besaran yang dilakukan saat pandemi dengan membuka 50 gerai baru di 2021 ternyata menjadi pedang bermata dua. Pendapatan mereka sempat turun drastis, tetapi nama Pizza Hut tetap bertahan di posisi kelima dalam daftar restoran cepat saji dengan gerai terbanyak di dunia. Sayangnya, senyum ini perlahan memudar dalam 5 tahun terakhir. Alternatif semakin banyak bermunculan seperti Domino's Pizza dan restoran Italian lokal yang memberikan pilihan lebih variatif bagi konsumen. Domino's misalnya unggul dengan aplikasi canggih dan menu yang bisa disesuaikan. Namun bukan hanya kompetitor yang menjadi masalah utama Pizza Hut. Pizza Hut juga dianggap menggali lubang kerugiannya sendiri, mulai dari strategi diskon jor-joran yang justru menurunkan kelas brand mereka. Diskon yang terlalu sering membuat konsumen hanya tertarik pada harga murah, bukan kualitasnya. Akibatnya, loyalitas pelanggan terkikis dan mereka lebih memilih menunggu promo atau berpindah ke kompetitor. Selain itu, Pizza Hut gagal membaca perubahan perilaku konsumen. Tren makan sehat itu semakin populer, tetapi menu mereka masih berputar pada pizza berkalori tinggi dan daya beli masyarakat yang menurun juga tidak diantisipasi dengan baik. Malah mereka mencoba segmen baru yang terlalu segmented. Aplikasi yang kurang user-friendly dan layanan pengiriman yang lambat semakin memperburuk situasi. Kepercayaan pelanggan juga semakin menurun akibat seringnya perubahan harga tanpa penjelasan. Akhirnya, pelanggan setia pun berpindah ke kompetitor yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Kesalahan terbesar Pizza Hut adalah menentukan positioning tanpa mempertimbangkan dinamika pasar lokal. Isu afiliasi dengan Israel menempatkan mereka dalam daftar boikot di berbagai negara, termasuk Indonesia. Alih-alih menangani krisis ini dengan strategi komunikasi yang kuat, mereka malah sibuk klarifikasi tanpa membangun narasi yang mampu mengembalikan kepercayaan publik. Langkah rebranding menjadi Ristorante dengan tampilan mewah dan menu modern juga gagal menyentuh inti masalah, yakni relevansi dengan kebutuhan pasar lokal. Inilah cerita panjang jatuh bangunnya raksasa pizza yang kini harus berjuang untuk tetap relevan di tengah persaingan ketat. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti yang dialami oleh Pizza Hut, sebagai business owner, Anda wajib cek bisnis mulai dari laporan keuangan, SOP, hingga pencatatan keuangannya. Jika masih bingung terkait pengecekan seperti ini, saya dan tim dari The Consulting bisa bantu Anda untuk cek kesehatan bisnis. Kami akan langsung turun ke bisnis Anda. Untuk detailnya bisa langsung baca di deskripsi box. Bagaimana menurut Anda? Akankah bisnis franchise di Indonesia mulai menakutkan di tahun 2025 ini? Jangan lupa ikutin terus YouTube The Consulting untuk mendapatkan update bisnis lainnya. Bye-bye!